صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muhammadin bin Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita di Mutakin untuk bersama-sama zikir, baca Yasin dan sebagainya. Dilanjutkan dengan mau dibahas kita saling nasihat-nasihati, saling mengingatkan karena pada dasarnya kita sudah tahu, tapi karena kita manusia kadang lupa, maka kita saling mengingatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, ada salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini ada di hadis ke-20 di Arba'in Nawawi dari Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Hadirin yang dirahmati Allah, ada satu ungkapan. Ada apa? Satu ungkapan. Dan ungkapan ini sudah dikenal dari dulu karena ini adalah kalam Nabi. Karena ini adalah perkataan Nabi-Nabi terdahulu. Bukan ini kalam Rasulullah langsung, melainkan ini kalam Rasul-Rasul terdahulu. Kalam atau perkataan atau sabda Nabi-Nabi terdahulu. Apa sabdanya? Jadi Rasulullah hanya mengingatkan, ini kalimatnya sederhana tetapi kayak ancaman. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau lu nggak malu, kalau kalian tidak malu, maka lakukan apapun yang kau mau. Kalau tidak malu. Dari tadi pas saya datang, Ustadz Kosasi mimpin baca Yasin, itu ada jamaah kita yang tidak baca Yasin, tapi dia makan terus. Siapa itu yang makan terus dari tadi? Anak kecil. Kalau kalian yang sudah dewasa kok ikut-ikut makan tidak baca Yasin, berarti tidak punya malu. Jadi ketika kita sudah dewasa, kita sudah balik, kita harus punya yang namanya al-haya. Harus punya yang namanya rasa malu, al-haya. Malu pada siapa? Malu bisa malu pada orang lain, malu pada diri sendiri, dan malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini malu yang paling puncaknya malu. Hadirin yang dirahmati Allah, kira-kira anak kecil yang tuh tiduran malu gak dilihatin kita? Tidak. Coba Umi Siska tiduran di situ, goyang-goyang kayak tadi gitu kan, lari-lari. Ah, gila. Saya harus pulang kampung. Nyari lagi ya, gitu kan. Malu saya. Yang malu saya sebagai suaminya, karena istriku sudah tidak punya malu. Maka malu ini yang utama. Malu adalah bagian dari iman. Bukan berarti anak kecil tadi tidak malu, dia tidak punya iman, tidak. Belum tahu. Maka kita yang sudah balik, yang sudah dewasa, kita harus punya rasa malu. Karena rasa malu inilah yang mampu mengekang apapun tingkah laku kita. Anjing lu, ngomong di masjid bilang anjing, malu nggak? Malu. Tetapi ketika ada anjing banyak, anjing lu, malu nggak? Enggak, emang anjing. Masa kucing lu, malah di udah kejar. Gue anjing tau, masa dibilang kucing gitu kan? Enak aja, mending dibilang kambing buat kurban kan itu. Jadi
setiap kita harus punya rasa malu. Ketika kita malu pada orang lain, maka kita masih ada kemungkinan untuk berbuat sesuatu ketika orang lain tidak melihat kita. Ustadz Kosasi ada duit nih, sambil dia nggak lihat, nggak ada yang lihat, karena malunya pada orang lain, nggak ada yang lihat ya. Kan ada kan video itu yang tadi ada lihat itu kan, masukin jeruk ke saku itu kan. Nah, masukin lagi. Nah, kenapa? Karena dia tidak melihat kalau tidak ada yang melihatnya, padahal ada yang rekam gitu kan. Kanan kiri kanan. Nah, dan seharusnya yang men-share itu video malu seharusnya. Jangan membuka aib orang lain. Jangan. Mungkin kita lucu, hahaha, ketawa. Tapi buat dirinya yang melakukan, kalau dia lihat, dia pasti malunya luar biasa. Tobat mendingan kurus langsing daripada gemuk begitu gitu kan. Itu gemuk orangnya, gitu kan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi malu pertama malu pada orang lain. Namun demikian, ketika kita malunya kepada orang lain, kita masih ada kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang tidak seharusnya. Yang tidak seharusnya. Mungkin kalau kita nyuri bareng-bareng, malu nggak? Bareng-bareng nggak sama pencuri. Tetapi ketika kita mencuri ada orang melihat, kita malu, tidak jadi melakukan. Ketahuan kan, nggak jadi nyuri, ngapain, pinjam. Ataupun mungkin melakukan sesuatu, misalnya Ustadz Kosasi kan sering ke Bogor tuh, ya di Bogor pas di jalanan itu siapa? AA ya, manggil apa ya? Tuh apa lu kan? Siapa tuh? Bang Arif senyum-senyum. Wah nggak ada yang kenal nih kanan kiri kan? Sekali-kali mampir itu kan? Gojek ya Pak Ustaz? Gojek. Kenapa mau gojek gitu ya? Enggak. Jadi ketika kita malu pada orang, maka kita masih ada kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang tidak. Maka malu yang kedua, malu pada diri sendiri. Malu pada diri sendiri. Mungkin kita belum malu sama Allah, tapi kita masih malu pada diri sendiri. Maka kita pun berpikir ulang, masa sih ganteng-ganteng begini melakukan sesuatu yang tidak tepat? Sayang dong, saya ganteng dan sebagainya. Dan malu yang paling tinggi adalah malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayaknya dan harusnya kita tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau kita malu pada Allah, maka kita tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Kalau kita malu pada Allah, insya Allah kalau ada pengajian kita datang. Kalau malu, kadang kan saya malu kalau nggak ikut pengajian. Saya kan di sini RT, masa nggak ikut pengajian? Nah, malunya masih sama orang lain. Ketika tidak menjadi RT, wah nggak ikut pengajian biasa aja. Bukan RT, cuek aja kali, bukan pemimpin, bukan yang dicontoh, gitu. Tapi ketika malunya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pikir, akhirnya introspeksi, dan kita insya Allah akan melakukan kebaikan dan kebaikan. Bagaimana caranya agar kita selalu malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah yang pertama, kita melihat atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kita. Punya mata, bisa melihat, masa buat melihat yang tidak, malulah sama Allah. Allah kan nyiptain mata untuk sesuatu yang baik, untuk membaca Al-Quran, baca buku, melihat hal yang baik. Ketika kita malu pada Allah, maka insya Allah kita akan menggunakan seluruh anggota tubuh ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita malu pada Allah? Kita introspeksi diri dan melihat pada diri sendiri betapa banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Betapa banyak hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Apa hak Allah? Allah itu alim, kita itu, Allah itu ma'bud, kita itu bagaimana? Kita itu hamba, ya kan? Kita itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang disembah? Ma'budnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak Allah adalah untuk disembah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, pastikan kita introspeksi diri betapa banyak kewajiban-kewajiban yang belum kita laksanakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan malu apabila kita tidak melaksanakan kewajiban
dan kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang malu baik pada orang lain diri sendiri maupun pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.